Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN Bukit Duri 05, Ibu Purwaningsih Prihatin MPD, kepada yang terhormat Wakil Kepala SDN Bukit Duri 05, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, Staf dan Pendik SDN Bukit Duri 05, kepada yang terhormat seluruh wali murid SDN Bukit Duri 05, dan siswa-siswi SDN Bukit Duri 05 yang tercinta yang sedang menyaksikan acara ini di rumah. Pertama, di atas segalanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Sehingga kita semua bisa menyaksikan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW hari ini. Salawat berbingkai salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengucapkan salawat, maka kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu dan siswa-siswi semuanya, dalam kesempatan ini saya akan membacakan susunan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Kalila. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina huwas samiul basir wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Kemudian akan ada sambutan dari Ibu Kepala SDN Bukit Duri 05, yaitu Ibu Purwaningsih Prihatin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu Guru, serta seluruh wali murid SDN Bukit Duri 05 yang berbahagia, serta anak-anakku semua yang Ibu sayangi.
Pada hari ini kita memperingati hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara virtual. Walaupun kita tidak melaksanakan peringatan atau kegiatan ini secara langsung, namun tidak mengurangi rasa kebersamaan kita dan rasa sayang kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Harapannya, dengan peringatan Isra Mi'raj ini bisa menjadikan kita insan yang semangat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita bersama menyaksikan rangkaian kegiatan ini sampai selesai. Semoga dengan adanya peringatan ini bisa membuat kita menjadi semakin cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada beberapa penampilan dari siswa-siswi SDN Bukit Duri 05 yang bagus-bagus tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kita Adinda Zara Femianti, Hana Mariza Madani, Aura Medita. Kali ini kita ingin mengisi acara Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Pada malam 27 Rajab ke tahun 10 kenabian, Nabi Muhammad SAW dijemput malaikat Jibril dan Burak untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah sholat dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra, perjalanan malam hari dari Makkah ke Yerusalem berjarak 1,57 juta 9 km. Sebelum sampai ke Baitul Maqdis, malaikat Jibril membawa Rasul singgah ke Madinah, Bukit Rusina, dan Bethlehem. Mi'raj. Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha ditemani malaikat Jibril dan menunggangi Burak untuk bertemu dengan Allah. Langit 1, bertemu Nabi Adam alaihi salam. Langit 2, bertemu Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Langit 3, bertemu Nabi Yusuf alaihi salam. Langit 4, bertemu Nabi Idris alaihi salam. Langit 5, bertemu Nabi Harun alaihi salam. Langit 6, bertemu Nabi Musa alaihi salam. Langit 7, bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Baitul Ma'mur. Di sini 70.000 malaikat sholat setiap harinya. Malaikat Jibril hanya mampu mengantarkan Rasulullah sampai di sini. Sidratul Muntaha. Rasulullah bertemu Allah dan menerima perintah sholat wajib 50 waktu. Assalamualaikum Bu Guru. Sholat subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Sholat asar 4 rakaat, 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat, jangan ditinggalkan. Sholat isya 4 rakaat, 4 rakaat. Sholat isya 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Anindita, kelas 3A SDN Bukit Duri 05. Hari ini saya ingin membacakan surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Septiana Fauzia dari kelas 6C ingin membacakan puisi yang berjudul Perjalanan Sang Baginda. Perjalanan Baginda Rasulullah, perjalanan yang menjadi sejarah, yang menjadi tiang dalam mendirikan Islam. Perjalanan yang dinamakan Isra Miraj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, lalu menemui Sang Penguasa Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puri Satifah. Saya Raisa Safira Zahira. Saya Revan Valentino. Saya Galuh Putri Ayu. Saya Efliar Tiningrum. Saya Bijar Gifari. Saya Muhammad Terang Aditya. Kami akan menyanyikan nama-nama hari kiamat. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Din, hari pembalasan. Yaumul Hasroh, hari penyesalan. Yaumul Tanam, hari saling memanggil. Yaumul Fasli, hari pemisahan. Yaumul Jamaah, hari berkumpul. Yaumul Wa'id, hari yang dijanjikan. Yaumul Khulud, hari yang kekal. Yaumul Asir, hari yang sulit. Al-Quriyah, ketukan keras. Al-Azifah, suatu yang dekat. Al-Haqqah, yang pasti. Al-Waqi'ah, hari kiamat. Darul Qarar, tempat kembali. Itulah nama hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir sekaligus menutup, nanti kita akan menyaksikan nasihat tentang hikmah peringatan Isra Mi'raj sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Al Mukarram Bapak Muhammad Faisal Azhari SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Bukit Duri 05, Ibu Purwaningsi Prihatin MPD, dan Dewan Jajaran Guru serta Tendik dan warga SDN Bukit Duri 05 yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin
wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Tahun ini peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada 27 Rajab diperingati tanggal 28 Februari 2022 bertepatan hari Senin. Dalam surat Al-Isra ayat 1 dijelaskan tentang peristiwa Isra atau perjalanan suci Nabi Muhammad SAW pada malam hari bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan peristiwa Mi'raj atau dinaikkannya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 13 sampai dengan 18. Para ulama hadis menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani Isra-nya dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur atau mimpi, yaitu dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendarai buraq yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Pengertian Isra Mi'raj. Kata Isra berasal dari bahasa Arab yang berarti perjalanan malam, sedangkan menurut istilah Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada suatu malam di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj berarti naik atau menuju ke atas. Menurut istilah, Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Al-Arsh atau Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam ke-27 Rajab dari tahun ke-10 masa kenabian. Ketika Rasulullah tertidur, tiba-tiba Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan membawa buraq yang dapat berlari kencang laksana kilat. Lalu Jibril menaikkan Nabi Muhammad SAW di atas buraq ini, yang kemudian dari sana beliau dinaikkan ke langit dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Jamaah rahimakumullah.
perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril menuju Masjidil Aqsa di Palestina diawali dengan singgah di 5 tempat. Dalam setiap perjalanan berhenti sejenak dan melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril pertama singgah di kota Madinah. Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di tempat inilah kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah di kota Madian, yaitu tempat persembunyiannya Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar tentara Fir'aun dan melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun untuk salat sunnah 2 rakaat di Tur Sina, yaitu tempat Nabi Musa alaihi salam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk yang keempat kalinya, Jibril menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk melakukan salat sunat 2 rakaat lagi di Baitul Haram atau Bethlehem, tempat Nabi Isa alaihissalam lahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril kemudian singgah di Masjidil Aqsa di Palestina, yaitu di tempat yang dituju dalam perjalanan malam tersebut. Dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disuguhi 2 buah gelas yang berisi susu dan arak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah gelas yang berisi susu. Kemudian malaikat Jibril mengucapkan selamat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah memilih yang baik bagi dirinya dan umatnya. Jamaah rahimakumullah, perjalanan Mi'raj ke Sidratul Muntaha setelah menjadi imam salat di Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Mi'raj ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 13 sampai dengan 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaksha syajratu ma yaksha ma zagal basara wa ma taga laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Artinya, dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar, yakni surah An-Najm ayat 13 sampai dengan 18. Jamaah rahimakumullah, perjalanan ke Sidratul Muntaha yaitu singgah di 7 lapis langit. Dalam perjalanan Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satunya bertemu para nabi pilihan Allah
Yang pertama, di langit pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Di langit ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit terakhir, yaitu di langit ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah melewati ketujuh lapis langit tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak ke Baitul Ma'mur, tempat para malaikat melaksanakan tawaf. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik menuju Sidratul Muntaha, dan dalam perjalanan ini malaikat Jibril tidak ikut serta. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat sebanyak 50 waktu. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan diceritakanlah apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keringanan perintah salat. Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi 5 waktu untuk setiap harinya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sama bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti melaksanakan salat 50 waktu. Kesimpulan yang saya sampaikan adalah menebalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni salat 5 waktu, dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tebarkan manfaat dan wujudkan generasi sekolah taat ibadah. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan dosa guru-guru kami serta dosa para pahlawan yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari mustajabah ini, dalam acara Isra Mi'raj, mudah-mudahan Engkau limpahkan ridha-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada guru-guru kami dan kepala sekolah kami umur yang panjang, taat dalam ibadah Allah, serta rezeki yang luas, serta dimudahkan segala urusannya dunia maupun akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.